dengan kita memiliki keris, entah itu keris yang mahal atau yang murah, yang langka atau yang tidak. Paling tidak kita menjadikan keris ini sebagai pedoman kita, agar kita bisa ingat akan jasa-jasa leluhur, agar kita bisa ingat leluhur kita dulu. Dengan begitu kita akan sadar bahwa tanpa adanya leluhur-leluhur kita, kita tidak akan pernah ada di kehidupan ini. Jadilah manusia yang mengerti akan sejarah, agar engkau tidak bisa diperombang-ambingkan dengan orang-orang yang baru, dengan orang-orang yang kurang wawasan. Selalu berbaik sangkalah kepada orang, karena kita manusia Jawa harus mengerti Jawa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas seputar keris. Apa arti dari keris itu, filosofi, hakikatnya, dan untuk apa leluhur kita meninggalkan warisan-warisan antara lain pusaka dan benda-benda lainnya, yang pada umumnya masyarakat umum menilai bahwa keris ini adalah selalu dihubung-hubungkan dengan gaib, selalu dihubung-hubungkan dengan mistis, selalu dihubung-hubungkan dengan jin, setan, dan semuanya. Padahal ada rahasia besar, makna besar dari sebuah keris ini yang mengandung arti sangat luas, yang mengandung arti dari mana kita hidup dan mau kemana kita ketika mati, untuk apa kita hidup dan mau diarahkan kemana tujuan kita hidup. Mari kita pelajari sedikit demi sedikit apa itu makna keris, hakikatnya, artinya, dan maknanya. Keris terdiri dari dua jenis, yaitu satu kerisnya, dua warangkanya. Ini perlambang bahwa ada dua kesatuan utuh dalam kehidupan, yaitu pasti ada siang dan malam, ada pagi dan sore, ada lanang dan wadon, ada laki-laki dan wanita. Dan hakikat yang sebenarnya ini adalah sukma, memperlambangkan sukma sejati yang harus kokoh dan lurus, tegak, melambangkan Nur Muhammad, melambangkan Nur Alif, melambangkan lintang Johar, dan melambangkan tegaknya hidup, berdirinya syahadat secara benar. Maka itu diperlukanlah sebuah warangka. Warangka ini adalah raga manusia. Maka oleh sebab itu, sebagai manusia Jawa harus mengerti sukma dan raga ini harus selalu sinkron, harus selalu bersatu.
harus selalu menjadi satu, harus menjadi kesatuan yang utuh. Tidak raganya ke kiri, sukmanya ke kanan. Maka manusia itu pasti akan bingung. Yang benar adalah raga dan sukma harus bersatu menuju ridho Tuhan, menuju hakikat dari tujuan hidup itu, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah tauhid itu sendiri, manunggal kepada Tuhan yang Maha Esa. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, berasal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya leluhur kita dulu-dulu itu adalah manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang memiliki wawasan yang sangat luas, memiliki ilmu-ilmu yang sangat sulit untuk dipahami apabila kita tidak memperhatikan secara seksama, secara utuh. Jadi hidup manusia itu layaknya sebuah keris ini. Jangan mudah putus asa, jangan mudah khawatir, jangan mudah risau akan kehidupan yang ada. Jangan mudah risau akan segala masalah hidup, problema-problema hidup. Selalulah bersatu kepada Tuhanmu, menuju Tuhanmu, bersama Tuhanmu, dimanapun engkau berada. Seperti sukma dan raga, perlambang keris ini. Sukma kita, raga kita harus menjadi satu, agar pikiran kita jernih, hati kita jernih, tingkah laku kita jernih, dan menjadi manusia yang seutuhnya. Maka apabila ada di luar sana yang menyalahkan orang memiliki keris, peninggalan leluhur, perlu dipertanyakan sebenarnya dia itu orang mana. Karena kita lahir di tanah Jawa, kita harus mengerti leluhur-leluhur kita, menguri-nguri budaya, selalu memperingat jasa-jasa leluhur dengan kita memiliki keris, entah itu keris yang mahal atau yang murah, yang langka atau yang tidak. Paling tidak kita menjadikan keris ini sebagai pedoman kita, agar kita bisa ingat akan jasa-jasa leluhur, agar kita bisa ingat leluhur kita dulu. Dengan begitu kita akan sadar bahwa tanpa adanya leluhur-leluhur kita, kita tidak akan pernah ada di kehidupan ini. Jadilah manusia yang mengerti akan sejarah, agar engkau tidak bisa diperombang-ambingkan dengan orang-orang yang baru, dengan orang-orang yang kurang wawasan. Selalu berbaik sangkalah kepada orang, karena kita manusia Jawa harus mengerti Jawa itu sendiri. Apabila kita memiliki keris, kita harus mengerti makna dan hakikatnya, bukan hanya sekedar memiliki. Karena segala sesuatu yang tersirat, segala sesuatu yang tersirat, tersurat, kita pasti jika memaknainya dengan hati yang jernih, kita akan mengetahui hakikat dari sesuatu itu.
Kita akan bisa membaca kalam-kalam Tuhan yang berupa beraneka ragam. Kita akan bisa membaca sesuatu yang terselubung, yang tidak tampak. Kita akan bisa mengenali sesuatu apapun itu yang orang lain belum tentu bisa mengenali. Maka itu, jernihkanlah pikiranmu, hatimu, agar hidupmu selalu bermakna. Pesan saya terakhir di konten ini, jangan pernah engkau menghakimi semua orang hanya dengan satu kacamatamu, tapi hakimilah semua orang dengan dua kacamatamu yang jernih, bukan dengan satu atau dua matamu yang hanya melihat segala sesuatu dengan nafsumu, agar engkau selamat dunia dan akhiratmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.